Saya kalau untuk petani perempuan saya merasa senang, bangga. Karena tidak semua orang bisa begini. Tidak semua orang jadi petani kan. Kayak perempuan itu, maksudnya ada perempuan yang cuma hanya di rumah terus. Tapi dia tidak rasakan hujan panas, dia tidak pernah rasakan. Tapi kalau menurut saya sudah pernah rasakan semuanya. Saya semuanya sebenarnya fokus untuk anak-anak kesehatan dengan pendidikan mereka. Pertama, belum ada peningkatan karena belum memakai bibit yang sesuai yang ada di sini. Jadi cuma bibit-bibit bantuan yang dipakai. Biasanya ditanam 10 kilo, tidak sampai 1 ton. Waktu saya tanam NK212 2018, itu pun kami tanam baru 3 kilo dan hasilnya hampir 2 ton. Sangat memuaskan. Harapan saya ke depan supaya saya lebih meningkat lagi, maksudnya untuk perekonomian saya meningkat dan untuk anak-anak supaya anak-anak bisa maksudnya sekolah lebih lanjut lagi. Pendekatan yang digunakan oleh Project Moringa kita sebut dengan pendekatan M40, singkatan dari Market Works for the Poor. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah kita seleksi komoditi-komoditi potensial apa yang ada di satu wilayah. Lalu kemudian dari komoditi yang ada, yang sudah kita seleksi ini, kita buat kriteria dengan pembobotan, lalu kita pilih yang tertinggi. Yang tertinggi ini kemudian kita analisa lebih jauh. Analisa pasarnya, analisa produksinya, kita buat rantai nilainya dari hulu sampai dengan ke hilir. Kita identifikasi ada persoalan di sektor yang mana. Ketika kita temukan persoalan, kita buat akar masalahnya, kita kemudian mencari mitra potensial siapa yang akan bisa bekerja sama dengan kita untuk mengatasi masalah yang kita temukan dalam rantai nilai itu. Tujuannya jelas agar membuat rantai nilai ini bekerja dengan lebih baik dan menguntungkan bagi para petani, terutama petani yang paling rentan di wilayah tersebut. Hasil asesmen komoditi potensial, ternyata jagung menjadi poin utama untuk Sulawesi Tengah. Hampir sebagian besar petani yang ada di Sulawesi Tengah itu menanam jagung. Kemudian jagung juga pangsa pasarnya besar. Trennya juga cukup tinggi permintaan jagungnya. Kemudian yang menjadi masalah adalah rata-rata petani di sini masih menghasilkan di bawah standar nasional. Jadi mereka rata-rata menghasilkan 2-3 ton per hektar, padahal standar nasionalnya 8 ton ke atas per hektar. Model pendekatan kita ini kan kita bekerja sama dengan mitra yang berpotensi dalam peningkatan produksi jagung ini. Sejak 2018, teman-teman Wahana Visi Indonesia mencoba untuk melakukan program dan mengajak Syngenta untuk terlibat. Sehingga teman-teman Wahana Visi kemudian melihat bahwa ini problem kemiskinan yang harus kita atasi bersama. Sehingga setelah kami diskusi dengan teman-teman Wahana Visi Indonesia, kemudian membuat komitmen bersama untuk mencoba melihat bagaimana kita intervensi memperkenalkan tanaman jagung ini. Karena memang sebenarnya jagung ini adalah komoditi yang sangat menjanjikan kalau dikembangkan dengan good agriculture practice yang benar. Sehingga 2018 akhir kami memulai kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia. Pertumbuhan signifikan 2018 ke 2019 dari 8 ton ke angka kurang lebih 29 ton. Dan ini fantastis bagi saya, sehingga tahun ini kami berkomitmen dari PT Syngenta, kami akan menambah staf khusus untuk membantu teman-teman Wahana Visi Indonesia untuk menjalankan program yang telah kita buat komitmen bersama. Porsi Syngenta sendiri satu, menyiapkan sarana produksi khususnya untuk benih yang berkualitas dan produk perlindungan tanaman seperti pestisida, racun rumput, dan jika ada problem hama dan penyakit kami juga menyiapkan. Yang kedua,
Syngenta menyiapkan advice, pendampingan untuk petani kita, petani mitra dari Wahana Visi Indonesia ini, untuk kita edukasi GAP yang benar. Yang sebelumnya juga kita transfer ilmu itu ke teman-teman Wahana Visi Indonesia. Bersama mitra kita mengembangkan namanya bisnis model. Nah, bisnis model sebelumnya itu kalau jagung ya, dari perusahaan kemudian ke distributor, kemudian ke R1 dan langsung petani. Nah, dari R1 ke petani ini cukup makan ongkos ya. Untuk mendapatkan benih jagung yang berkualitas itu harus ke R1. R1 itu adanya di tingkat provinsi seperti itu. Jadi dari desa petani langsung ke R1 biasanya biaya transportnya cukup tinggi. Nah, intervensi yang dilakukan sekarang dari pihak perusahaan itu telah membentuk yang namanya ISP atau penyedia input produksi di tingkat desa. Nah, ini yang membantu petani mudah mengakses input-input yang berkualitas, termasuk pemasaran, karena ada juga ISP itu bukan hanya menyediakan input produksi, tetapi juga menyediakan modal dan membeli hasil produksi dari petani tersebut. Sebelum gempa di sini, rata-rata petani sini menanam padi semua, Pak. Komoditasnya padi. Setelah gempa kemarin, dampak 2018 itu, para petani beralih fungsi. Mereka rata-rata menanam jagung. Kemarin pertama kami dibantu sama pemerintah. Setelah kami coba tanam, ternyata hasilnya bagus. Maka setelah pertengahan tahun 2018, masuklah Syngenta NK Sumo namanya. Syngenta itu ada 3 jenis itu, NK 212, NK Sumo sama NK Perkasa. Waktu itu saya coba-coba tanam NK Sumo, memperlihatkan ke petani bahwa NK Sumo itu hasilnya seperti ini. Mereka lihat hasilnya bagus, jadi rata-rata petani sini ingin coba mau tanam NK Sumo. Ini Pak yang bagus Pak. Kalau Sumo dia kualitasnya lebih bagus dibanding bibit-bibit yang lain Pak. Hasil panennya itu biasa itu 1 hektar itu Pak, itu 1 ton Pak dia, 1 bungkus. Tapi cara tanamnya bagaimana ini? Jarak tanamnya itu 20-70. Kalau pemupukannya itu umurnya itu 15 hari pupuk pertama. Kalau untuk pupuk kedua 40 sampai 45 hari. Saya berpikir kalau kita bermitra jadi harus sama-sama untung kan begitu Pak. Sama-sama bisa meningkat. Jadi saya lihat mereka petani ini tanam jagung tapi hasilnya kan minim. Jadi saya modalin untuk bibit, pupuknya sama obat-obatan. Jadi saya berpikir kalau dia dengan pemilihan bibit yang bagus, hasil pasti lebih besar. Nah, mungkin bisa menyedarkan petani juga kan. BUMDes terbentuk dia sebenarnya dari 2015 oleh pengurus lama 3 tahun. Jalan awalnya simpan pinjam. Nanti kita lanjut kembangkan bulan 8 itu usaha ini, jual beli sarana produksi pertanian. Karena potensi di sini yang banyak dibutuhkan petani itu untuk modal sarana produksi itu dari jagung. Karena BUMDes juga belum terlalu lama, tapi dampaknya sudah mulai kelihatan. Karena sebelumnya mereka itu tidak bisa dapatkan benih, tempat membeli juga jauh. Terus BUMDes ini beberapa bulan terakhir ini kita kerjasama juga dengan pengusaha yang bersangkutan mengarahkan anggotanya itu membeli di sini. Ada labelnya di dalam. Kesannya Bapak? Memang bagus ini, cuma keunggulannya dia ini merata. Kalau saya biasanya yang tanam sini hanya bibian untuk yang saya beli biasa. Jadi sekarang saya bergabung sudah dengan Pak Iwang ini. Memang kalau saya lihat memang bagus ini daripada yang lalu itu. Itu perbedaan sampai tidak banyak hasilnya yang lalu itu. Apa yang lalu saya tanam biasa di sini, saya tanam sampai 20 kilo. Saya dapat sampai 4 ton saja.
Tapi kalau ini 13 kilo saya tanam ini, saya perkirakan mencapai 7 ton ini.